Mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Aku haus darah. Kau tidak takut dengan diriku? Hah? Akan kuhisap darahmu. Hei wanita cantik, darahmu tentu segar sekali. Ya Gusti Agung, lindungilah diriku dari maut dan mara bahaya. Hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Jauhilah diriku dari segala makhluk jahat. Ternyata Aki itu seorang siluman, dan dia sungguh sangat berbahaya. Besok aku harus pergi dari tempat ini, dan aku akan ke desa Parakan, Salak, untuk mengetahui benarkah kalau Kakang Restu Singgi akan membuat perjanjian dengan makhluk itu. Iya, sebuah tongkat sakti itu yang akan menjadi tandanya. Sejak lahir hingga dewasa saat ini, bencana demi bencana senantiasa menggerogoti hatiku. Akhirnya aku berpendapat bahwa takdir bencanalah yang harus selalu kujalani. Yang Nyai katakan itu prasangka buruk kepada Gusti Agung. Itu tidak boleh Nyai katakan. Jalan hidup manusia tidak selamanya lurus dan berliku. Segalanya serba berubah, dan waktulah yang menentukan perubahan itu. Namun, yang pasti cepat atau lambat, perubahan itu selalu datang, Nyai. Bapak, rupanya tempat yang sedang aku cari ternyata ada di sini, di hati seorang bapak yang baru aku kenal. Maafkan aku, Pak. Misteri Nini Pelet. Aku rasa kita sudah aman, karena kita sudah tahu apa yang terjadi pada Angka. Jadi seluruh Angka itu bersemayam di lereng Gunung Krakatau. Aku sudah tahu cukup, namun aku tidak mau mengganggunya, karena siluman itu juga tidak membuat pohon hari. Apakah selain dendam makhluk itu juga ingin merebut dua buah kitab seperti apa yang kita inginkan? Benar, tapi dia mempunyai tujuan lain yang tidak sama dengan kita. Begitulah. Bagaimana pendapatmu, Ki Bandung? Kalau begitu, kita harus mencegahnya. Kau benar, saudaraku. Tapi saat ini belum tepat waktunya untuk kita. Memang sudah cukup banyak dari daerah mana saja yang ingin merebut dua buah kitab pusaka keramat itu. Namun tidak ada yang berhasil. Itu karena kehebatan dan kesaktian dari Surma Wajib dan Nini Pelet dan keampuhan dua buah kitab pusaka itu yang membuat para pendekar, para kesatria, para siluman yang selalu gagal untuk merebutnya. Misteri Nini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Penuh. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-57 dengan judul Ketika Menjelang Senja. Ki Buyut Manguntapa, Ki Gedang Murti, Ki Buyut Awan dan Ki Bandung. 4 orang tokoh saksi dalam perwujudan roh gaib itu menjadi terkejut. 4 wujud roh gaib yang tengah berkumpul di dalam goa karang bolong itu mendengar suara gemuruh yang sangat dahsyat, bagaikan suara gempa bumi. Ada kejadian apa di luar sana? Sepertinya ada gempa bumi. Aku merasakan getaran dan suara yang dahsyat.
Aku melihat langit merah sekali di ujung sana. Bukankah itu daerah lereng Gunung Krakatau? Oh, Gunung Krakatau akan meletus. Lihat ke arah laut ujung pulau sana. Lereng Krakatau membakar bicara api. Silakan. Gempa atau malapetaka akan melanda daerah tanah bawah. Lihat, bicara apinya merah sekali memancar ke laut. Hei, berapa itu? 5 orang yang berwujud roh gaib itu terkejut. Mereka semua memandang jauh ke lereng Gunung Krakatau. Dan saat itu, di ujung kulon, di perbatasan Selat Sunda, tiba-tiba lereng Gunung Krakatau mengeluarkan suara ledakan lagi. Aku bebas. Aku bebas. Setelah sekian lamanya aku menjalankan pertapa di lereng Krakatau ini. Kini aku sudah bebas kembali. Sungguh mengerikan. Dari gumpalan asap merah lereng Krakatau itu, tiba-tiba muncul sesosok makhluk berwarna merah. Merah sekali bagaikan bara api. Dan makhluk itu adalah sejenis monyet siluman. Kalian dengan semua suara itu. Apa kalian dengar suara itu? Apakah di antara kalian ada yang mendengar suara itu? Aku Dia pasti manusia. Aku tidak mengenalnya. Barangkali kamu salah. Aku juga sangat berpikir. Rasanya aku memang mengenal hawa itu. Kalau aku rasakan dalam hawa itu berasal dari lereng gunung Krakatau. Iya, aku baru ingat sekarang. Kalau di lereng gunung itu adalah sebagai tempat bersemayam para Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Tapi sudah cukup lama aku baru mendengar lagi. Siluman kerana itu sudah puluhan tahun menghilang ketika siluman itu kalah tanggung dengan makhluk siluman ular. Mau apa lagi siluman itu? Mungkin dia mau membalas dendam dengan makhluk siluman ular itu. Bagaimana kamu? Apakah kita harus mencegahnya? Tentu. Tapi kita belum saatnya untuk keluar dari doa ini. Bagaimana kalau dia membuat kerusuhan setiap desa yang dia singgahi? Ya, kita berdoa saja agar dia tidak mengacau di setiap desa. Karena tujuannya hanya tinggal dari kita. Ya, semoga saja hal itu tidak terjadi. Akhirnya mereka mengetahui apa yang telah terjadi, bahwa ledakan dan tawa yang menyeramkan itu berasal dari lereng Gunung Krakatau yang dihuni oleh makhluk siluman kera merah. Sementara itu di lereng Gunung Krakatau, Cucuku, Eyangkah itu? Dengarlah ini, bahwa kau kubebaskan atau aku keluarkan dari lereng Gunung Krakatau ini. Bukan berarti kau bebas dan bisa hidup di mana-mana. Tapi aku punya tujuan lain, bahwa berpuluh-puluh tahun kita bersemayam di lereng gunung ini hanya sebuah dendam dan sebuah kitab keramat yang akan kita rebut. Untuk itu, aku menugaskanmu untuk merebut 2 buah kitab pusaka kita yang berada di Gunung Cermai, agar kau rebut dan kau bawa ke tempat ini. Ya, saya tahu semua itu. Jika 2 buah kitab pusaka itu dapat kita kuasai, maka kita akan menguasai dunia persilatan, ya. Benar. Maka berangkatlah kau malam ini juga ke puncak Gunung Cermai itu. Temui makhluk yang lama itu dan rebut 2 buah kitab itu. Cucu, kau harus tahu dan ingat, jaga dirimu agar kau tidak diketahui oleh yang lain bahwa kau makhluk siluman kera. Karena setiap hari menjelang senja kau akan berubah wujud menjadi makhluk siluman kera. Iya. Kau harus tahu, perjalananmu itu jauh sekali dari tempat ini. Kau harus bisa membawa diri dan kau tidak boleh gagal. Ingat. Iya.
sebelum kau berangkat ke sana, aku akan memberikanmu sebuah benda sebagai bekal perjalanan. Nah, sekarang duduklah kau di tepian laut ini. Baik, Eyang, baik. Saudara pendengar, dalam seri yang pertama ini didukung oleh Idris Apandi sebagai Ki Buyut Manguntapa, Naryo sebagai Ki Bulut Awan, Herman sebagai Ki Bandung, Sony sebagai Ki Gedeng Mukti, Haryono sebagai Raja Kera, dan Rusli sebagai Kera Merah. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Makhluk siluman kera itu berjalan menuju tepian laut yang tidak jauh dari lereng Gunung Krakatau, dan kemudian dia duduk sambil bersedekap. Sementara itu di dalam gua Karang Bolong, keempat guru Restu Singgi masih bercakap-cakap tentang siluman kera. Aku rasa kita sudah aman, karena kita sudah tahu apa yang terjadi pada harta. Jadi siluman kera itu bersemayam di lereng Gunung Krakatau. Iya, aku sudah tahu. Namun aku tidak mau mengganggu, karena siluman itu juga tidak membuat onar. Apakah selain dendam makhluk itu juga ingin merebut dua buah kitab seperti apa yang kita inginkan? Benar, tapi dia mempunyai tujuan lain yang tidak sama dengan kita. Begitulah. Bagaimana pendapatmu, Gimana? Kalau begitu, kita harus mencegahnya. Kau benar, saudaraku. Tapi saat ini belum tepat waktunya untuk kita. Memang sudah cukup banyak dari daerah mana saja yang ingin merebut dua buah kitab pusaka keramat itu. Namun tidak ada yang berhasil. Itu karena kehebatan dan kesaktian dari Surupah Mati dan Nini Pelet dan keampuhan dua buah kitab pusaka itu yang membuat para pendekar, para ksatria, para siluman yang sedang gagal untuk merebutnya. Dua buah kitab pusaka keramat itu banyak mempunyai catatan sejarah. Sebenarnya kitab itu bukan untuk kejahatan, tetapi apa yang sekali. Karena kitab itu berada di tangan yang sama, maka akan berubah fungsi menjadi kitab baru bagi kehidupan manusia. Aku khawatir dua buah kitab pusaka itu akan terus disalahartikan hingga hari yang akan datang setelah kehidupan kita. Makanya kita harus merebut dan menjaganya. Kalau sampai anak cucu kita nantinya membuat suatu kesalahan besar atau tidak bisa menafsirkan dua kitab itu, apa jadinya nanti? Tugas ini berat sekali buat kita, dan kita harus merebutnya dari tangan ini. Sebenarnya tanggung jawab kita bukan sekedar merebut dua buah kitab pusaka saja. Namun ada hal-hal lain yang juga merupakan tanggung jawab buat kita. Benar, saudara. Ya, memang berat kalau kita akan berbuat kebajikan. Langkah kita selalu ada rintangan. Itu merupakan suatu cobaan dan ujian keimanan buat manusia yang benar-benar menegakkan takwa. Saudaraku sekalian, untuk itulah kita harus bersatu untuk menyusul kepada kita menghadapi kebatilan. Kita memang telah gagal, tapi bukan berarti kita kalah karena masih ada mencari es. Makanya kita harus menyadari semua kekeliruan kita. Kakang Buyut sudah menemukan kembali jati dirinya. Syukurlah ya Allah, Engkau telah membuka pintu hati saudaraku yang dalam kesusahan hati. Kukira sudah waktunya kita kembali merenungkan semua ini. Kembali mereka menyusun kekuatan. Sementara itu di lereng Gunung Krakatau, makhluk siluman kera masih saja duduk bersila di tepian laut. Cucuku, bangunlah. Ini waktumu untuk pergi meninggalkan tempat ini. Iya. Terimalah tongkat ini. Tiba-tiba saja dari puncak Gunung Krakatau itu melayang sebuah tongkat bertangkai kepala kera. Tongkat itu berwarna merah. Tongkat itu melayang hingga tepat di hadapan makhluk siluman kera. Ambillah dan bawalah tongkat itu sebagai teman dalam perjalanan. Karena tongkat itu akan membantumu jika kau dalam kesulitan. Terima kasih, Eyang. Tongkat itu memang bertangkai kepala kera. Itu sebagai ciri dari perguruan kita. Tongkat itu berwarna merah, sebagaimana dirimu. Ingat,
Menjelang senja dirimu akan berubah wujud menjadi siluman kera merah. Iya. Sekarang berangkatlah. Izinkanlah dengan ikhlas, Eyang. Agar saya dapat pergi dengan tenang dan mendapatkan keberhasilan, Eyang. Semoga kau berhasil. Selamat jalan, Eyang. Maka pergilah makhluk siluman kera merah itu meninggalkan lereng gunung Krakatau. Orang tua yang berwajah kera itu dengan tenangnya berjalan di atas lautan sambil menggenggam tongkat berkepala kera. Aku bebas. Nini Pelet, tunggu pembalasanku. Kini aku datang ingin membalas dendam namaku serta ingin merebut kitab pusaka dari tanganmu. Dengan senang hati, siluman kera itu pergi meninggalkan lereng gunung Krakatau dan semakin cepat ia melangkahkan kakinya di atas air laut. Tak berapa lama kemudian, ia sudah berada di daratan. Aku sangka aku mempunyai ilmu peringan tubuh. Dan sekarang aku sudah berada di daratan. Aku harus cepat sampai di tanah Cirebon. Bagaikan seekor kera, makhluk siluman itu melompat cepat. Sementara itu kita kembali kepada Restu Singgi dan Widari yang berada di dalam gua Gudung Sanggabuana. Widari. Iya, Sepertinya kau lagi. Apa yang kau lakukan? aku hanya sedang berpikir, kakak. Betapa aku ini bodoh. Dan ternyata aku ini tidak bisa berbuat apa-apa, kakak. Iya. Kita ini makhluk yang lemah, Widari. Dulu aku juga tidak mengerti apa-apa. Setelah aku menyadari bahwa tidak mungkin dunia atau alam fana itu muncul dengan sendirinya, tanpa ada penciptanya. Dan kebanyakan orang berpikir selalu berdasarkan kuasa alam. Ini bahaya sekali. Sampai sekarang masih banyak orang yang berpikir seperti itu. Aku juga khawatir pada anak dan cucu kita nanti. Kalau mereka tidak tahu, mereka menganggap bahwa semua kejadian akan kehendak Allah dan kuasa Allah. Kanjeng Raden Kian Santang pernah mengajarkan kepadaku bahwa kunci untuk kita selamat iman dan ketakwaan kita pada Allah bukan harta atau ilmu dunia yang kita miliki. Jika orang beriman tapi tidak memiliki ilmu itu, akan celaka. Tapi akan lebih celaka lagi jika orang berilmu tinggi tidak mempunyai keimanan. Ya, makanya antara keduanya harus saling beriman. Orang-orang pemikir, orang-orang hebat, orang-orang sakti belum tentu dikatakan baik. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang Tuhan berikan. Iya, itulah yang saya ingin cari, kakak. Selama hidup saya, baru kali ini saya bisa merasakan apa arti dari kehidupan ini. Aku juga sama seperti itu, tapi mungkin akan masih diberikan keselamatan hingga aku mendapatkan suatu tujuan. Itu berarti Tuhan masih sayang pada kita. Kalau saja hati kita tidak dibuka, entah bagaimana nasib kita, kakak. Tiba-tiba saja angin berhembus masuk ke dalam goa. Restu Singgi dan Widari nampak tenang saja karena mereka kini sudah tahu apa yang akan terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Raja Jin? Ya. Aku sudah mendapatkan keputusan bahwa kau harus berada di dalam gua ini sampai 1 purnama. 1 purnama? Iya. Tapi sebelum kau mulai, apa yang harus kau lakukan? Kanjeng Raden Kian Santang gurumu nanti akan datang menemui. Raja Jin itu menunjuk ke arah Widari. Widari tersentak sejenak dan pandangannya diarahkan pada Raja Jin itu. Kau harus pergi menemui Minangsa. Dan tugasmu sekaligus setelah kau sudah bertemu dengan Minangsa, bahwa dia kemarin untuk menemui suamiku. Minangsa, istriku. Aku sangat berduka. Baiklah, hamba akan lakukan. Malam ini juga, kau harus meninggalkan tempat ini. Semoga Widari, kau berhasil. Iya, hamba akan lakukan. Kalau memang itu baik buat kita, malam ini juga hamba akan mendapatkan yang ini. Widari, Kenapa, kakak? kau begitu baik. Kau telah menolong keluarga
hanya untuk bersama. Sudahlah kakak, bukankah semua ini kakak Restu juga yang mengajarkannya padaku? Bila kau sudah berjumpa dengan Dima, cepatlah dia kau bawa kemari. Aku sudah sangat rindu sekali denganmu. Memang, inilah tujuan saya kakak. Saya harus bertemu dengan Nyai Nilam. Aku akan mencarinya dimanapun dia berada. Apalagi saya tahu bahwa Nyai Nilam dalam cengkraman iblis. Saya harus segera menemunya. Saat ini aku belum bisa memberikan apa-apa kepadanya. Hanya rasa rindu dan sayang, serta peluk cium yang bisa aku berikan kepadanya. Saya rasa dengan mengetahui di mana dan keadaan kakak Restu, Nyai Nilam sudah merasa bahagia sekali. Karena saya tahu betapa murni nilai cintanya pada kakak Restu, hingga ia rela ditinggal beberapa tahun. Dan hal ini juga bukan sekedar kepentingan buat kita saja, tapi buat orang banyak yang membutuhkan uluran tangan kita untuk mengubah segala bentuk kejahatan. Terima kasih Widari atas apa yang telah kau korbankan. Pergilah sekarang. Jaga dirimu baik-baik Widari. Baik kakak. Baiklah, kau akan aku antar sampai kau berada di luar. Duduklah dan pejamkan kedua matamu. Baik Raja Jin. Maka sebentar saja Widari sudah berada di sekitar kaki gunung Sanggabuana, dan dengan wajah ditutup kain hitam serta memakai tudung, ia berjalan perlahan meninggalkan Restu Singgih yang berada di dalam gua gunung Sanggabuana. Aku harus mencari seekor kuda untuk teman dalam perjalananku. Aku harus cepat sampai, dan Nyai Nilam harus diketemukan jika ia ingin bertemu kembali. Waktuku hanya 1 bulan penuh, karena aku takut jika aku belum berhasil, mungkin Restu Singgih sudah tidak berada di gunung itu lagi. Sementara itu di dalam goa di mana kita tahu Restu Singgih sedang berada di sana bersama gurunya Raja Jin dari tanah seberang, kini tengah menunggu kedatangan Kanjeng Raden Kian Santang. Bentar lagi beliau akan datang ke masjid. Boleh saya bertanya? Silakan. Silakan bertanya. Apakah Raja Jin tahu bagaimana nasib yang Guru Kibuyut meminta maaf? Bukankah sudah Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. bersama ketiga guru yang lain. Mereka tengah mempersiapkan dirinya untuk melakukan tindakan. Syukurlah kalau begitu. Karena selama saya dalam cengkraman iblis, sampai sekarang saya belum pernah bertemu lagi. Karena Eyang Buyut mengalami hal yang sama denganmu. Apa sebenarnya yang dikehendaki Kanjeng Raden Kian Santang dari diri saya? Saya telah banyak berbuat kesalahan dan kegagalan. Karena engkaulah satu-satunya orang yang dapat dipercaya oleh semua guru, termasuk aku. Dan kami semua berusaha untuk menjaga keutuhan dan mengajarkanmu agar kau bisa mengetahui semuanya. Karena kami semua sudah cukup tua. Dan kaulah sebagai generasi pengganti dari kami semua. Sungguh, dalam diri saya tidak pernah berpikir hal semacam ini. Karena saya harus menerima semua warisan ilmu kedokteran. Sungguh berat beban yang saya bawa. Justru kau akan semakin dewasa dan mengerti arti kehidupan. Tapi saya selalu gagal. Sampai saat ini saya belum juga menemukan surat-surat. Kanjeng Raden memerintahkan agar saya berjalan menuju arah. Dan di tepian sungai itu terdapat surat yang menyimpan banyak benda-benda. Sampai sekarang saya belum mendapatkan. Sebenarnya kau sudah hampir menemukan, tapi kau tidak menyadari bahwa kau akan sampai ke Surotuan. Sungguh saya tidak mengerti semua ini. Kanjeng Raden juga pernah berkata seperti itu. Apa maksud dari semua ini? Nanti kau akan tahu sendiri. Bersabar dan carilah. Kau tidak boleh putus asa atau menyerah sebelum ajal menjemput. Iya, saya tahu. Dan saya juga akan terus mencoba sampai saya menemukannya. Baik, kalau begitu aku harus pergi dulu. Karena sebentar lagi Kanjeng Raden Kian Santang akan datang menemui. Iya, terima kasih Raja Jin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersamaan dengan perginya Raja Jin sang sakakala, maka datanglah guru besar Restu Singgih, Kanjeng Raden Kian Santang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati Restu Singgih merasa senang sekali ketika guru besarnya Kanjeng Raden Kian Santang hadir di hadapannya. Restu Singgih tetap duduk bersila sambil memandangi pancaran sinar putih yang berada di hadapannya. Apakah kau sudah tahu apa yang aku inginkan? Sungguh saya belum tahu Raden. Mengapa Raden menyuruh saya untuk tinggal bersama di dalam gua Untuk membentuk kepribadian. Ingatlah, bukankah semua pelajaran semacam ini pernah aku berikan padamu?
bahwa untuk mencapai tingkat lebih tinggi, guna kau mendapatkan ketenangan batin, kau harus bisa mempersatukan antara pikiran dan hatimu. Kau harus berusaha menjauhkan dari segala bentuk hawa nafsu yang belum bisa kau kuasai. Hal ini penting sekali, karena sesungguhnya Allah pun tidak melarang yang ingin mencari ketenangan untuk mendekatkan diri kepadanya di gua-gua yang sunyi seperti sekarang. Hidup sebagai keabadian mencapai ridho Allah. Itulah tujuan mendekati diri kepada Sang Pencipta jagat raya. Hidup sebagai keikhlasan pada Yang Maha Kuasa dan memperkokoh keimanan yang tinggi. Sungguh bijak sekali untuk mengenai. Tapi saya belum mengerti maksudnya. Restu tinggi. Kau harus tahu bahwa aku akan menyuruhmu untuk tidak makan dan minum di siang hari, kecuali jika hari sudah gelap. Apa maksudnya? Mulai besok, kau sudah memulai. Karena hal ini, selain untuk pensucian diri, juga akan membantu untuk dapat melepaskan nilam cahaya istrimu dari cengkraman maut atau kuasa iblis yang dipelihara. Sesungguhnya dunia ini adalah lautan yang dalam. Banyak manusia yang tenggelam di dalam. Maka jadikanlah takwa sebagai bahteramu di dunia ini. Dan jadikanlah iman sebagai muatanmu, serta layarnya berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan aku akan selamat. Saya harus tidak makan dan minum di siang hari. Ya, Kemudian, apa lagi? bukan itu. Kau harus menjaga dirimu dari segala hawa nafsu. Kau sekarang berada di dalam suatu zaman di mana bahwa hawa nafsu mengikuti ilmu, dan akan datang kepadamu nanti suatu zaman di mana ilmu mengikuti hawa nafsu. Makanya di siang hari kau harus berada di tempat keramaian yang penuh dengan kemaksiatan. Disitulah kau bisa menjaga hawa nafsumu, dan setiap hari ketika menjelang senja kau harus kembali ke dalam gua itu. Hal ini harus kau lakukan sampai 1 bulan penuh. Jika kau sudah berhasil melakukannya, maka insya Allah nilam cahaya istrimu akan dapat kita tahu. Aku akan mencoba. Restu tinggi. Kenapa kau takut dengan semua ini? Tidak. Saya hanya berpikir sungguh berat dan sulit sekali. Tapi demi istri saya dan demi diri saya akan melakukannya. Kau tidak perlu takut. Lakukanlah dulu. Aku rasa kau akan bisa melakukannya. Nanti disitulah suatu keimananmu itu diuji. Jika kau berhasil, berarti dirimu lebih baik. Karena semua jiwa, raga, lahir, serta batin kita akan dicoba. Kau harus bisa. Serahkanlah dirimu pada Yang Kuasa. Jadi, mulai besok saya sudah menjalankan tugas ini. Benar. Apakah kau belum siap? Tidak ada. Baik. Mulai besok pagi saya akan melakukan. Tapi ingat terpenting. 1 bulan penuh setiap matahari akan terbit. Kau harus pergi dari gua ini. Dan kau harus selalu berada di dalam tempat keramaian. Dan ketika hari menjelang senja, kau harus sudah kembali ke tempat ini. Begitu seterusnya sampai 1 bulan penuh. Dan jika kau berhasil, maka secara garis istrimu nilam cahaya akan sembuh dari penyakitnya. Inilah salah satu cara untuk menolong. Dan tidak hanya itu saja, karena dengan begitu dirimu akan berubah. Terima kasih, Kanjeng Raden. Raden telah memberikan saya petunjuk. Karena selama saya sakit, hati saya selalu gundah dan resah. Sekarang, saya merasa ketenangan. Baiklah, Gusti. Sekarang ikutlah dengan. Kita akan kemana? Pancaran sinar itu perlahan bergerak keluar goa, dan Restu Singgi pun mengikutinya kemana arah sinar itu pergi. Sebentar saja mereka sudah berada di luar goa, dan mereka berada di lereng Gunung Sanggabuana. Restu Singgi, coba kau perhatikan keadaan di sekitar lereng gunung ini.
Sungguh indah sekali, Raden. Dan daerah ini banyak terdapat gunung. Semua ini kekuasaan Allah. Ketahuilah olehmu Restu Singgi. Sebenarnya dirimu itu adalah dicintai Allah. Karena kau telah diberikan hidayah olehnya. Ada 3 perkara orang yang dicintai oleh Allah. Dia sedikit dalam, makan, dan sedikit dalam kesenangan. Seperti dalam dirimu saja. Semua apa yang kau alami adalah suatu cobaan untuk diri. Allahu Akbar. Sungguh saya tidak menyadarinya bahwa hamba keliru. Hamba selalu menyesali diri dan menyalahkan Tuhan. Benarkah itu? Benar, Raden. Beristighfarlah kau pada Allah atas kekeliruanmu. Dan berlindunglah kau padanya dari godaan setan yang terkutuk. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ampunilah hamba yang lemah ini. Restu Singgi, jangan kau sekali-kali lagi melakukan kesalahan. Dan kau jangan sekali-kali menunda untuk kebaikan hanya karena menantikan kesempatan yang lebih baik. Karena itu merupakan tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Akan selalu saya ingat ucapan Raden. Belajarlah kau dari diri sebelum alam ini akan berubah bentuk. Kau sudah perhatikan alam sekitar ini? Aku berkeyakinan semuanya akan berubah di masa datang. Aku setuju saja akan perubahan alam. Tapi yang aku khawatirkan, kalau perubahan alam ini ditangani oleh orang-orang yang berilmu tinggi tanpa iman. Makanya aku menginginkan agar sebelum terjadi, kita harus mewariskan nilai-nilai luhur yang tinggi pada anak dan cucu kita. Agar mereka bisa menempatkan kepentingan. Iya, Raden. Saya juga berpikir seperti itu. Saya juga mengkhawatirkan. Kehidupan manusia itu ada persamaannya dengan sebuah bumi. Kehidupan manusia berjalan di berbagai tempat dan suasana. Dalam kehidupan itu mempunyai tingkat anak-anak dan pemuda mengarah pada yang bersih. Sementara untuk tingkat dewasa lebih mengarah pada perasaan. Dan tingkat tua mengarah pada penalaran dan pengarahan. Disinilah kita akan temukan benturan antara generasi. Karena keturunan akan menghukum keturunan lain dengan ukuran-ukuran tingkat yang sedang dialaminya, tanpa memandang adanya perbedaan suasana yang dialami orang lain. Kalau kita mau sadar dan ingat bahwa kehidupan itu bermacam-macam, disinilah kita dituntut untuk menjaga kelestarian warisan leluhur yang mulia. Iya, saya mengerti, Raden. Saya akan berusaha keras untuk menjaga keutuhan itu, agar di masa yang akan datang tidak terjadi penyimpangan terhadap alam dan kehidupan. Jika kau sudah mengerti apa yang aku katakan, dan kau dapat merenungkan serta kau rasakan, dan kau dapat menguasai diri, maka akan terasa mudah untuk kau mengalahkan makhluk siluman seperti ini. Saya ingin sekali menghancurkan setan itu dengan tangan saya ini. Dan saya akan merasa puas jika saya berhasil melakukannya. Tidak. Karena tugas kita bukan hanya menghancurkan ini saja, tapi semua bentuk kejahatan dan kemaksiatan yang selalu mengganggu kehidupan manusia. Kita harus berani dalam menegakkan yang hak dan menghancurkan kebatilan. Aku rasa kau mengerti tugasmu itu. Aku cukupkan dulu pertemuan kita. Nanti kita akan bertemu kembali. Ingat, kau harus berhasil. Saya akan mencobanya, Raden. Doakan saja agar saya tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalankan tugas yang Kanjeng Raden berikan. Semoga saja. Allah beserta kita. Yakini itu. Sebelum kita berpisah, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Apa yang akan engkau tanyakan? Saya belum mengerti tentang tugas yang akan saya jalani. Tapi saya tahu arti semua itu, Raden.
Kau masih ragu? Tidak. Saya tidak ragu. Hanya sedikit saja yang saya belum mengerti, Raden. Restu Singgi, kau harus tahu bahwa aku hanya membimbing dirimu dan segalanya kaulah yang menjalani. Tugasmu ini adalah lain dari yang lain, tapi hikmahnya begitu besar buat kita, Rodin. Aku sengaja menempatkan kau di Gua Sanggabuana, karena Gunung Sanggabuana di daerah Jawa Barat ini terdapat. Nah, sudahlah. Aku rasa kau mengerti itu semua. Aku harus pergi sekarang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, aku mengerti semuanya. Lebih baik sekarang aku masuk ke dalam goa. Biar besok pagi saat matahari terbit, aku sudah harus keluar dari goa. Dengan langkah goyah, Restu Singgi masuk ke dalam goa. Sampai di dalam goa itu, Restu Singgi pun membaringkan dirinya, dan ia pun tertidur. Malam mengalir dengan tenangnya, hingga tidak terasa matahari mulai mengintip. Namun Restu Singgi masih terlelap tidur. Aku mendengar suara koko ayam jantan. Tidak. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.